tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE yang akan disampaikan oleh Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi dari SMA Negeri 1 Serangbaru, yaitu oleh Ibu Nurlela SPD. Langsung aja kepada Ibu Nurlela SPD, dipersilakan. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Mariam atas pembukaan acaranya. Di sini saya sudah dikatakan Guru Penggerak, amin ya. Padahal masih calon Bu. Nanti Desember ya. Desember baru sudah selesai pendidikannya. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pembelajaran sosial emosional ya. Tadi sudah disampaikan bahwa saya calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansinya SMA Negeri 1 Serangbaru. Pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas. Artinya apa? Seorang kepala sekolah yang hebat, yang bisa memanajemen tentang emosinya dan lain sebagainya, dan seorang guru yang hebat tidak bisa mengadakan pembelajaran sosial emosional tanpa adanya kolaboratif. Kolaboratif itu bersama-sama, artinya dari seluruh komponen warga sekolah, tenaga pendidik, pendidiknya, murid, kemudian seluruh warga sekolah termasuk orang tua. Nah, di sini proses kolaborasi ini melibatkan tadi ya anak, pendidik, tenaga pendidikan dan seluruh warga sekolah. Nah, di sini ada 5 proses yang dinamakan dengan 5 kompetensi sosial emosional atau yang disingkat dengan KSE. Di antaranya ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan membangun relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini 5 kompetensi sosial emosional itu apa saja? Yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai otomatis yang ada pada diri kita sendiri. Nah, pada diri kita sendiri itu apa? Kita di sini kan sebagai pendidik, bagaimana cara kita memiliki kesadaran diri ketika kita berhadapan dengan anak-anak. Berarti kan salah satunya kita harus menjaga yang namanya kontrol emosi. Nah, yang kedua, manajemen diri. Manajemen itu kan mengatur bagaimana diri kita itu mengatur kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif di berbagai situasi. Udah upacara, capek, semangat, masuk kelas gitu ya, seperti Bu Mona bawa speaker, bawa laptop, bawa infokus, tiba-tiba anaknya ada yang jajan ke kantin, ada yang kemana. Nah, di sinilah yang Bu Mona yang kita harus pintar-pintar yang namanya manajemen diri kita, menempatkan, mengatur segala bentuk emosi, pikiran, dan perilaku kita dalam suatu situasi. Yang ketiga, kesadaran sosial. Sosial itu kan berarti kan berhubungan dengan banyak orang. Nah, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang tanpa membedakan latar belakang berbeda, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Itulah yang kita hadapi karena di SMA 1 Serangbaru ini sangat beragam ya tentang latar belakang kebudayaannya. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah keterampilan berelasi. Nah, berelasi itu kan berhubungan ya, seperti tadi konsep PSE tadi tidak bisa dilakukan oleh sendiri, sekalipun itu kepala sekolah yang hebat, guru yang hebat, nggak bisa. Harus selalu yang namanya berrelasi, berkolaborasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini secara definisi kemampuan untuk mengambil pilihan yang membangun berdasarkan kepedulian, kapasitas, dan mempertimbangkan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku. Artinya apa? Seperti contohnya ketika kita untuk di semester 2, anak ini layak nggak dapat KKM, anak ini layak nggak naik kelas. Nah, disinilah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seorang pendidik itu diuji, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini di paling atas apa itu kesel begitu ya, bukan, itu adalah kesel collaborative for academic and social emotional learning. Jadi suatu kerangka pembelajaran sosial emosional yang mengupayakan tadi ya 5 kompetensi sosial yang sudah saya sampaikan di sini. Kerangkanya itu dinamakan KSEL. Nah, di mana? Nah, disinilah terus gimana sih cara kita memposisikan kita kesadaran diri dengan bersikap yang seperti apa? Di sini dapat Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial. Artinya apa? Jangan menyamakan gitu ya. Pokoknya makanan lotek itu udah paling enak. Pokoknya anak-anak 11-8 harus menunya ketika PKWU itu lotek dari Jawa Barat. Padahal anak saya beragam. Nah, jadi saya harus menyadari identitas diri saya dengan identitas ketika banyak berhubungan dengan
orang lain yang berlatar belakang yang berbeda. Nah di sini manajemen ya, contoh-contohnya sudah tersaji di sini, mengelola emosi diri, mengidentifikasi strategi-strategi pengolahan stres. Karena untuk pengelolaan stres itu bermacam-macam. Kalau misalnya Bu Diah Mona lagi di kantor lagi banyak bernyanyi, ya berarti salah satu ya Bu Mona yang salah satu strategi bagaimana ketika saya udah ke kelas, saya penuh semangat, bawa alat dan bahan-bahannya, tapi menghadapi anak situasi yang ada yang ke kantin, ada yang rebahan dan lain sebagainya. Nah ini adalah suatu strategi. Jadi kita punya strategi bagaimana pengelolaan stres terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial apa saja kaidah-kaidahnya itu tersaji di poin 1 sampai dengan 6. Oke, selanjutnya, nah, di sini keterampilan berelasi pun sama, komunikasi dengan efektif mengembangkan relasi atau hubungan. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Ya mungkin ini ya yang saya sampaikan terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian dari Bapak dan Ibu ada yang ingin didiskusikan atau bertanya? Oh ya, silakan Bu Siti Romlah. Ya, saya izin bertanya Ibu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas? Ya, oke. Jadi pembelajaran sosial emosional di dalam kelas gitu ya. Nah, kita sebagai seorang pendidik gimana sih cara menerapkan tadi ya, bahwa pembelajaran sosial emosional itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri sekalipun dia itu orang yang hebat, artinya harus selalu kolaboratif atau bersama. Nah, dari diri kita nih nah di poin sebelumnya itu kan ada 5 kompetensi sosial emosional. Salah satunya itu adalah kesadaran diri. Kita sebagai pendidik harus menyadari dulu saya itu sebagai pendidik gitu ya, harus bisa menempatkan. Nah kemudian yang kedua, manajemen diri. Artinya apa? Ketika kita menghadapi dengan situasi anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti kita harus memanajemen mengatur emosi kita. Kemudian yang ketiga itu dengan kita menyadari kesadaran sosial. Artinya apa? Seorang anak melakukan kesalahan itu pasti ada salah satu 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sebelumnya sudah saya sampaikan ya di berbagai praktik baik di budaya positif. Ada salah satunya, berarti salah satunya apa? Misalnya kebutuhan dia tidak merasa dihargai, jadi dia nggak betah tuh di kelas gitu ya. Itu adalah salah satunya. Nah, kesadaran sosial juga, gimana caranya kita seorang pendidik menyadarkan anak dalam proses pembelajaran memiliki nih kesadaran sosial. Itu adalah apa? Hal kecilnya ketika kita membuat kelompok pada anak. Ya, ketika belajar kelompok ya udah anak 2 aja yang mengerjakan, yang mencari bahan, yang presentasi gitu kan ya. Nah, sering kan kita mendapat laporan seperti itu. Gimana caranya? Itu adalah dengan cara menyisipkan kesadaran sosial kepada anak, bahwa anak itu bukan artinya apa, dia itu harus selalu berkomunikasi, harus selalu bekerja sama dengan temannya gitu. Nah kemudian selanjutnya keterampilan berelasi. Artinya apa? Ada anak yang udah bestian berdua aja, tapi gimana caranya kita sebagai pendidik biar anak itu berelasi, berbaur. Artinya apa? Jangan mengatur kelompok berdasarkan keinginan mereka, kita yang mengatur, karena kita tahu yang latar belakang anak yang pendiam, anak yang hiperaktif, anak yang seperti apa, kan kuncinya dari kita semua gitu. Biar 5 kompetensi sosial emosional ini tersisipkan di pembelajaran kita sebagai pendidik. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu? Cukup? Ya. Oke, baiklah, itulah penyampaian dari pembelajaran sosial emosional yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.